Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan pada video kali ini yaitu mengenai majas. Majas disebut juga bahasa kias atau gaya bahasa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan jenis-jenis majas. Tonton terus videonya ya. Pengertian majas disebut juga bahasa kias atau gaya bahasa, yaitu penyimpangan dari bahasa yang biasa, yang digunakan untuk meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Kemudian, jenis-jenis majas. Yang pertama, majas pertentangan. 2. Majas perbandingan. 3. Majas pertautan. Dan yang keempat, majas perulangan. Kita akan bahas yang pertama yaitu majas pertentangan. Majas pertentangan itu apa sih? Majas pertentangan adalah majas yang mengandung pertentangan antara yang dinyatakan dengan yang sesungguhnya. Yang pertama ada hiperbola. Hiperbola yaitu pernyataan yang membesar-besarkan suatu peristiwa. Contohnya, ia terkejut setengah mati mendengar sahabatnya mengalami kecelakaan. Di sini ada kata-kata setengah mati. Setengah mati ini contoh hiperbola, yaitu membesar-besarkan suatu peristiwa. Yang B, ada litotes. Litotes digunakan untuk memperhalus atau mengecilkan suatu peristiwa atau kenyataan. Contohnya, datanglah ke gubuk kami. Nah, di sini ada kata gubuk. Gubuk di sini maksudnya adalah rumah. Jadi, digunakan untuk mengecilkan, memperhalus suatu peristiwa atau kenyataan. Jadi, rumah itu diperkecil menjadi gubuk. Kemudian yang C, ironi, yaitu majas yang menggunakan kata yang bertentangan dengan peristiwa sesungguhnya dengan maksud menyindir secara halus. Contoh, rajin sekali engkau nak, di rumah engkau hanya makan dan tidur-tiduran. Nah, di sini sebenarnya anak itu malas, tetapi ironi ini menyindir secara halus. Jadi dibilang rajin sekali, tetapi hanya makan dan tidur-tiduran. Berarti ini anaknya berarti malas. Kemudian yang D, oksimoron, yaitu majas yang menyatakan sesuatu melalui dua pernyataan yang bertentangan. Contohnya, yang tetap dalam hidup ini adalah perubahan. Kemudian yang E, paradoks, gaya bahasa yang menggunakan hal-hal yang bertentangan dengan pendapat umum, tetapi bisa saja mengandung kebenaran. Contohnya, hatinya terasa sepi, tinggal di kota yang ramai ini. Yang F, antitesis. Antitesis bersifat mempertentangkan, bukan memperbandingkan. Contohnya, tua ataupun muda, warga wajib mengikuti kerja bakti. Kemudian yang G, kontradiksi, yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang menentang pernyataan. Contohnya, tak seorang pun datang kecuali engkau. Selanjutnya yang kedua yaitu majas perbandingan. Apa sih majas perbandingan? Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan antara sesuatu yang akan dinyatakan dengan sesuatu yang lain. Contohnya, yang A, personifikasi.
Dalam majas ini, benda-benda mati dibuat seolah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, mata pisau itu tak berkedip menatapmu. Nah, jadi benda mati pisau itu seperti seolah-olah hidup gitu. Jadi dia bisa berkedip. Padahal kan tidak ya. Nah, ini yang dimaksud dengan personifikasi. Kemudian yang B, metafora. Metafora adalah majas yang menyatakan sesuatu sebagai hal yang sebanding dengan hal lain yang sesungguhnya tidak sama. Contohnya, dia baru bangun ketika raja siang telah bersinar cerah. Nah, di sini ada raja siang. Raja siang di sini maksudnya adalah matahari. Kemudian ada contoh lagi yaitu seluruh harta bendanya habis dilalap jago merah. Nah, maksudnya jago merah itu adalah api, kebakaran. Kemudian yang C, perumpamaan. Perumpamaan adalah majas yang memperbandingkan dua hal yang pada hakikatnya berbeda tetapi dianggap sama, menggunakan kata seperti bagai, laksana, bagaikan, seumpama, dan semisal. Contohnya, kakak beradik itu tak pernah rukun bagai anjing dengan kucing. Kemudian yang D, alegori. Alegori merupakan bentuk metafora yang diperpanjang. Contohnya, hati-hatilah kamu dalam mendayung bahtera rumah tangga, mengarungi lautan kehidupan yang penuh dengan badai dan gelombang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, majas pertautan. Apa sih majas pertautan? Yaitu majas yang menautkan atau menghubungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang pertama ada metonomia, yaitu majas. Metonomia memakai ciri yang ditautkan dengan nama orang, barang, atau hal lain sebagai penggantinya. Contohnya yaitu ia naik Garuda ke Jakarta. Nah, Garuda ini merupakan nama pesawat. Kemudian yang B, sinekdok. Sinekdok itu ada yang pas prototo, yaitu merupakan penyebutan sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Ada juga totem pro parte, yaitu merupakan penyebutan seluruhnya untuk menyatakan sebagian. Contohnya, puluhan ekor ayam mati karena flu burung. Ini adalah contoh pas pro toto. Kemudian yang Indonesia berhasil merebut juara 1 Olimpiade Fisika. Nah, ini adalah totem pro parte. Kemudian yang C, eufemisme, yaitu merupakan pemakaian ungkapan agar pernyataan menjadi lebih halus. Contohnya, Ali adalah anak orang yang tidak mampu. Nah, di sini di garis miring yaitu tidak mampu. Maksudnya ini adalah orang miskin tetapi diperhalus menjadi kata-kata tidak mampu. Selanjutnya alusio, yaitu majas yang merujuk pada tokoh atau peristiwa yang sudah diketahui bersama. Contohnya, sekarang banyak edit tansil di sini. Nah, edit tansil itu seperti apa? Seperti itu. Jadi, majas ini merujuk pada tokoh yang sudah diketahui bahwa edit tansil itu seperti apa. Kemudian elipsis, yaitu merupakan majas yang menghilangkan salah satu unsur penting dalam kalimat lengkap. Contohnya, Doni dan Tata ke Singapura. Penghilangan unsur predikat yaitu pergi. Seharusnya Doni dan Tata pergi ke Singapura. Jadi ada unsur-unsur yang dihilangkan. Kemudian inversi adalah majas yang di dalamnya terdapat pengubahan susunan kalimat. Contohnya, malam ini sepi menjadi
sepi malam ini. Malam ini itu adalah subjek, sepi adalah predikat. Jadi susunannya yaitu SP menjadi PS. Predikat subjek. Kemudian yang keempat, majas perulangan, yaitu yang pertama ada aliterasi, yaitu majas yang mempunyai bunyi yang sama. Contohnya, lelaki tua, putra Madura. Nah, jadi yang terakhir itu ada bunyi yang sama yaitu a, a, a. Kemudian yang B, repetisi, yaitu majas yang mengulang kata-kata sebagai penegasan yang dalam kalimat yang sama. Contohnya, terima kasih pujaanku, terima kasih pahlawanku, terima kasih bunga bangsaku. Kemudian yang C, paralelisme, yaitu merupakan majas yang mengulang kata-kata yang ditulis dalam baris berbeda. Contohnya, tiang tanpa akhir tanpa apa di atasnya. Tiang tanpa topang apa di atasku. Tiang tanpa akhir tanpa dukaku. Tiang tanpa siang tanpa malam tanpa waktu. Kemudian ada kiasmus. Kiasmus adalah majas yang berisi pengulangan dan merupakan inversi. Contohnya, banyak orang pintar yang mengaku dirinya bodoh dan orang bodoh yang mengaku dirinya pintar. Yang E, antanaklasis, yaitu majas yang menunjukkan pengulangan kata yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya, engkau dijual, engkau dibaca. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.